Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radina Fahmi Ramdhani dari kelas 12 IPS ingin menjelaskan tentang circular flow diagram dalam kegiatan ekonomi. Pengertian circular flow diagram dalam sebuah kegiatan ekonomi tentunya terdapat sebuah pasar sebagai tempat interaksi antar pelaku ekonomi. Pasar umumnya dibedakan menjadi dua, pasar barang dan pasar faktor produksi. Di dalam pasar inilah terdapat arus kegiatan perekonomian antar pelaku ekonomi. Arus kegiatan ini disebut sebagai circular flow diagram. Circular flow diagram. Sebelum membahas apa itu circular flow diagram, ada beberapa hal yang harus kamu pahami terlebih dahulu, yaitu mengenai pengelompokan pasar. Pasar akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pasar barang dan jasa. Pasar faktor produksi yang terdiri atas pasar tenaga kerja dan pasar uang atau modal. Pasar barang dan jasa. Pasar barang dan jasa adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa untuk perekonomian tertutup atau tanpa ada campur tangan masyarakat luar negeri. Permintaan akan berasal dari sektor rumah tangga, konsumsi, dan pemerintah. Umumnya merupakan permintaan akan barang dan jasa pada tahap akhir. Penawaran barang dan jasa akan berasal dari sektor perusahaan, di mana di masa perekonomian yang modern ini, yang memiliki spesialisasi tersendiri, tidak semua perusahaan memproduksi sendiri bahan baku yang dipakai untuk memproduksi barang dan jasa. Pasar faktor produksi. Pasar ini akan terdiri dari pasar tenaga kerja dan pasar uang modal. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah sebuah interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam perekonomian tertutup, penawaran tenaga kerja akan berasal dari rumah tangga konsumsi, sedangkan pemerintah tenaga berasal dari perusahaan dan pemerintah. Sedangkan dalam perekonomian terbuka, permintaan dan penawaran tenaga kerja bisa berasal dari negara lain. Pasar uang atau modal. Pasar uang atau modal adalah sebuah interaksi antara permintaan dan penawaran uang. Hal yang diperjualbelikan dalam pasar uang atau modal bukanlah yang dalam bentuk fisik, tetapi hak dan penggunaan uang. Penawaran uang yang berasal dari pihak-pihak yang bersedia menunda penggunaan uangnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan menyerahkan hak guna uang tersebut kepada pihak lain. Contohnya adalah dengan cara ditabung atau didepositokan di bank selama 3 bulan. Sebagai gantinya, individu tersebut mendapat balas jasa berupa pendapatan bunga. Untuk permintaan akan uang, hal tersebut akan berasal dari pihak yang membutuhkan uang dengan berbagai alasan. Dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut, mereka harus bersedia membayar bunga. Yang membedakan pasar uang dan pasar modal adalah waktu dalam kegiatan jual belinya. Apabila hak penggunaan uang yang diperjualbelikan adalah setahun atau kurang, maka termasuk dalam kategori pasar uang. Jika lebih dari setahun, pasarnya disebut pasar modal. Agar alokasi sumber daya keuangan bisa lebih efisien, akan dibutuhkan sebuah lembaga yang bisa menjadi perantara keuangan, bisa berupa perbankan atau non-perbankan. Penggunaan circular flow diagram. Setelah kita mengetahui pasar-pasar yang akan berperan dalam circular flow diagram, maka kita perhatikan diagram berikut. Jika sudah, penjelasannya akan saya sebutkan. 1. Sektor RTK atau konsumen akan membeli barang atau jasa dari sektor RTP produsen. Pada sisi lainnya, RTP akan menerima uang dari RTK. Ini artinya RTK akan berperan sebagai pembeli barang atau jasa dan RTK penjual. Pada arus ini, RTP menetapkan harga produksinya berdasarkan biaya dari tenaga kerja serta kemampuan yang dimilikinya, sementara harga yang muncul di pasar barang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan RTK dan penawaran RTP. Transaksi barang dan jasa terjadi di pasar barang, produk, market. Dalam usaha mendapatkan barang dan jasa, RTK akan membutuhkan yang namanya pemasukan. Pendapatan ini bisa diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dimiliki sektor RTK menawarkan faktor produksi kepada sektor. Sebagai gantinya, RTP akan memberikan uang. RTK memiliki peran sebagai pembeli faktor produksi dan RTP penjual. Harga yang muncul akan ditentukan oleh pertemuan antara penawaran RTK dan permintaan RTP. Transaksinya dilakukan di pasar barang produksi. 3. RTG atau pemerintah mendapatkan penghasilan dari pajak dan menggunakannya untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, dan RTP. Barang dan jasa ini nantinya akan dipakai sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Pada akhirnya, circular flow diagram adalah sebuah diagram yang bisa kita gunakan untuk memahami atau melihat proses dari sebuah kegiatan ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.